Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Apa kabar semuanya? Kayak apa perasaannya hari ini? Sebelum memulai, marilah kita berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa, mengaji dulu 5 ayat. Silahkan ambil Al-Qur'annya masing-masing atau buka Al-Qur'an yang ada di HP kalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan berdiri semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pimpin salah satu. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Sekarang Ibu akan melakukan presensi. Hari ini siapa yang kada hadir? Rafiq. Apa keterangannya? Rafiq Rekom. Hari ini kita akan masuk ke materi baru. Tapi sebelum masuk ke materi baru, Ibu ingin mengulang sedikit tentang materi yang sebelumnya. Apakah kalian masih ingat hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar? Iya, Bu. Bagaimana hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar? Pancasila ada di dalam undang-undang, Bu. Iya, Pancasila terdapat di dalam undang-undang pada pembukaan undang-undang di alinea keempat. Kalau secara formal, Pancasila itu dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara sebagai norma positif. Norma yang berlaku saat ini. Kalau secara material, Undang-Undang Dasar merupakan kaidah hukum negara Indonesia yang bersumber dari Pancasila. Sekarang Ibu bertanya, apakah undang-undang itu sama dengan Undang-Undang Dasar? Beda, Bu. Apa bedanya? Kalau undang-undang itu peraturan yang hukumnya tuh diambil dari nilainya diambil dari Undang-Undang NRI tahun 1945 semuanya. Iya. Undang-undang itu penjabaran dari Undang-Undang Dasar. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menguraikan produk perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, kalian mampu menganalisis tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu menyajikan hasil tentang karya tata urutan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, apakah kalian tahu produk perundang-undangan itu seperti apa sih? Pasal-pasal, peraturan, norma, hukum. Bisa dilihat produk dan hierarki peraturan perundang-undangan.
Produk merupakan suatu hasil kerja. Sebagai negara hukum, sudah semestinya Indonesia ini memiliki sebuah produk hukum yang berisi aturan-aturan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia mengemas aturan-aturan tersebut dalam suatu peraturan perundang-undangan. Istilah hierarki dan peraturan perundang-undangan ini punya landasan teori yang biasa kita kenal dengan piramida hukum. Piramida hukum yang dikenalkan oleh Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, piramida hukum ini bahwa peraturan hukum itu tersusun secara piramida. Nah, yang tertinggi di dalam piramida itu merupakan dasar hukum tertinggi atau biasa kita kenal norma dasar. Norma dasar bisa kita kenal hukum dasar atau konstitusi. Apa itu konstitusi? Ya, konstitusi merupakan nama lain dari undang-undang dasar. Setiap negara itu punya konstitusi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusinya Indonesia itu apa? Konstitusinya Indonesia apa, Nak? Undang-undang dasar. Nah, di sini dikenalkan produk perundang-undangan di Indonesia itu ada 7 bentuk. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar. Yang kedua ada ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir, peraturan daerah atau kabupaten atau kota. Ini adalah produk peraturan perundang-undangan yang tersusun secara bertingkat, yang terdiri atas norma-norma hukum. Susunan itu disebut sebagai piramida peraturan. Ya, tadi yang dikenalkan oleh Hans Kelsen. Ini bentuk tata urutan atau piramida perundang-undangan di Indonesia. Dulu, sebelum terbentuknya tata urutan perundang-undangan, bahwa peraturan di Indonesia itu belum berurutan. Maka keluarlah TAP MPR nomor 20 MPRS tahun 1966. Di sana menyusun tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang awalnya tata urutan ini tidak tersusun secara sistematis. Setelah itu berubah lagi menjadi TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Di situ isinya ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada TAP MPR, yang ketiga ada undang-undang, yang keempat peraturan pengganti undang-undang, yang kelima peraturan pemerintah, yang keenam keputusan presiden, dan yang ketujuh peraturan daerah.
Karena ada perubahan itu disebabkan ada perubahan politik. Setelah adanya perubahan politik pada saat itu, lalu dikeluarkanlah kembali Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Karena berubah sesuai dengan perkembangan zaman, dulu ada sistem yang namanya sentralisasi dan desentralisasi. Sekarang kita menganut sistem apa? Desentralisasi, atau yang biasa kita kenal dengan otonomi daerah. Diberikan kewenangan setiap daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Di dalam piramida tadi, hubungan antar peraturan perundang-undangan yang pertama, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Undang-undang dasar dijadikan sebagai landasan hukum tertinggi, sumber dari peraturan perundang-undangan. Yang kedua, peraturan perundang-undangan dengan tingkat yang lebih rendah harus bersumber dari peraturan di atasnya. Contoh, Undang-Undang Dasar itu adalah hukum tertinggi. Di bawahnya ada ketetapan MPR. Nah, ketetapan MPR ini dikeluarkan harus bersumber dari peraturan di atasnya. Kada boleh melebihi ketentuan undang-undang. Selanjutnya, suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan tingkatan yang sejajar. Setiap peraturan yang dibuat itu harus bersumber. Sumber dari segala sumber hukum itu apa? Iya, Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, selanjutnya Ibu ingin membentuk 7 kelompok. Setelah membentuk 7 kelompok, kalian nanti Ibu bagikan lembar kerja peserta didik. Di dalam sana ada perintah dan langkah-langkah dalam pembuatan proyek. Dalam pertemuan kali ini, Ibu menginginkan kalian membuat proyek tentang tata urutan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Boleh menggunakan bahan yang ada di rumah. Silahkan bentuk 7 kelompok sekarang. Di sini ada petunjuk kegiatan. Yang pertama, tuliskan identitas kalian secara lengkap dan jelas. Baca petunjuk LKPD dan langkah-langkah kegiatan dengan teliti. Yang ketiga, lakukan kegiatan yang diminta sesuai dengan LKPD. Yang keempat, diskusikan secara cermat bersama kelompok. Dan yang kelima, nanti kalian akan mempresentasikan hasil karya kelompok kalian. Jadi diskusikan dulu apa saja yang ingin dibuat. Persiapkan alat-alat kalian untuk digunakan untuk membuat proyek tentang tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Ada yang mau ditanyakan dulu? Baiklah, akan Ibu bagi LKPD-nya. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 3, mana alat-alat? Oke.
Ini kelompok berapa? Udah. Ini kelompok kalau kalian sudah menyusun tentang tugas kelompok masing-masing, nanti kita presentasikan hasil kerja kelompok kalian pada pertemuan minggu yang akan datang. Paham? Perhatiannya sebentar. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan dulu kepada kalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah mudah dipahami untuk materi yang Ibu paparkan tadi atau ada yang masih belum memahaminya? Apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bahwa perundang-undangan di Indonesia ini bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan zaman. Akan tetapi tidak boleh keluar dari Peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sekarang Ibu akan membagi link kepada kalian. Silahkan kerjakan link yang Ibu bagikan. Terima kasih atas pertemuannya hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Bagaimana perasaannya? Silahkan sebelum memulai pembelajaran, pimpin doa dulu. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca doa bersama-sama. Sekarang Ibu akan melakukan presensi. Adli, Almadani, Kiki, M. Adrian. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pada pertemuan minggu lalu bahwa hari ini kalian akan mempresentasikan hasil proyek kerja kelompok kalian yang kalian kerjakan. Untuk kelompok 1, silahkan maju semua, presentasikan hasil karya kelompok kalian. Dalam pembukaan UUD 1945. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kuota yang diatur, yang dimaksud dengan ketetapan MPR adalah ketetapan MPR yang sementara dan ketetapan MPR masih berlaku sebagaimana Beri aplaus untuk temannya. Ya. Selanjutnya kelompok 4. Kota Solo, tempat asal batik Sidomukti. Warnanya coklat, sangat serasi. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Izinkan saya memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi
Indonesia. Jenis peraturan perundang-undangan yang kami dapatkan yaitu peraturan pemerintah. Jika ada pertanyaan mohon diungkapkan, jangan hanya dipendam saja. Silahkan. Terima kasih. Mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan, tapi sepertinya tidak ada karena perempuan selalu benar. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus untuk teman. Itu LKPD-nya. Makasih, Bu. Ya. Bu Junjun kita kan. Iya. Selanjutnya kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Najwa Dinarianti, saya Salsabila Husna, saya Martisila, saya Tukum. Saya Muhammad Rafiq Boy. Kami mendapatkan jenis peraturan perundang-undangan peraturan daerah kabupaten atau kota. Mohon didengarkan ya. Yang berwenang dan menetapkan atau mengesahkan adalah rancangan perda kabupaten kota yang telah disetujui bersama oleh DPR kabupaten atau kota dan bupati atau wali kota yang disampaikan oleh pimpinan DPRD kabupaten atau kota kepada bupati atau wali kota untuk ditetapkan menjadi perda kabupaten atau kota. Mohon maaf, saya salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan kali ini dapat kita simpulkan. Apakah ada yang bisa menyimpulkan pada pertemuan kali ini? Kalau gitu, kita simpulkan bersama-sama bahwa di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijadikan sebagai dasar norma hukum tertinggi di Indonesia, atau istilahnya yang biasa kita dengar dengan grand norm. Istilah Undang-Undang Dasar dijadikan sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia. Jadi, peraturan-peraturan hukum yang dibuat tidak boleh melampaui peraturan-peraturan yang ditetapkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sekarang Ibu akan membagikan link kembali, nanti bisa kalian jawab. Ibu bagikan linknya lewat ketua kelas. Silahkan jawab linknya. Selanjutnya, minggu akan datang kita akan membahas tentang membuat kesepakatan bersama. Paham? Kiranya cukup sekian pertemuan kita hari ini. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.